Halo guys, welcome back to my YouTube channel Dive Beauty Story. Oke guys, kali ini aku mau bahas lagi tentang tutorial eyelash extension, dimana ternyata masih banyak banget dari kalian yang bingung. Mungkin bingungnya kalian itu juga karena di video-video sebelumnya tuh sebetulnya aku udah menjelaskan secara detail banget. Dan menurutku tuh udah jelas banget dan udah komplit banget. Cuman mungkin dari kalian tuh banyak banget video-video yang tutorial itu di skip. Nah guys, buat kalian kalau yang baru nonton YouTube channel aku ini atau baru ketemu YouTube channel aku ini dan baru ngeliat video ini, ataupun buat kalian yang udah ngikutin dari video pertamaku sampai di video ini, aku minta sama kalian buat tutorial eyelash extension itu jangan ada yang di skip sama sekali. Dan aku kan orangnya nggak yang kebanyakan basa-basi ataupun kebanyakan bikin banyolan ataupun cerita-cerita yang nggak penting di video itu, karena aku juga orangnya yang nggak bisa basa-basi dan nggak bisa bikin 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 apa ya, suasana itu biar nggak garing gitu tuh aku orangnya nggak bisa. Jadi kalau misalkan aku bikin sesuatu gitu, pasti aku bakal ngejelasin secara detail dan juga secara lengkap. Dan di setiap video itu pasti adalah detail-detail dari yang aku kasih tahu ke kalian. Jadi buat kalian jangan di skip, jangan dilewatin, jangan dicepet-cepetin videonya. Bukan karena apa-apa, bukan karena aku nggak kepengen kalian itu ngelewatin eh video yang aku bikin tuh enggak, cuman di situ tuh ada beberapa part detail-detail yang kalian kalau misalkan dilewatin kalian jadi nggak paham gitu loh guys. Kayak contohnya dari pertama aku bikin video itu aku kan udah ngejelasin nih sama kalian kalau misalkan kalian itu pasang bulu mata eyelash extension itu ya di bulu mata satu-satu di atas kayak gitu. Tapi beberapa tuh masih banyak banget yang nanya kak pasangnya tuh di atas bulu mata atau di bawah bulu mata asli kayak gitu. Terus masih banyak juga yang nanya ke aku tentang Russian, padahal aku udah bilang sama kalian kalau aku tuh lebih prefernya itu ke Korean eyelash bukan ke Russian. Korean eyelash yang aku pelajarin itu di situ tuh tekniknya itu cuman ada dua, jadi teknik yang single sama yang double. Nah kalau misalkan yang single itu kelihatannya lebih natural, sedangkan yang double ini lebih ke lebih volume kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu mau pasang ke customer kalian yang natural, ya kalian pasangnya satu-satu, cabut bulu mata eyelashnya itu satu-satu. Kalau misalkan kalian mau ke volume, berarti kalian pasangnya adalah double. Dan di situ kalian cara cabut bulu mata eyelashnya itu ya dua-dua kayak gitu guys. Nah terus masih banyak banget juga pertanyaan ke aku itu seputar lem kayak gitu juga, atau seputar bulu mata. Bulu mata itu kan udah aku jelasin dari awal ya guys. Jadi kalau aku pribadi, aku pakainya itu yang Nagaraku Premium Ellipse Lash. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang mau pakai bulu mata yang lain pun itu bebas, terserah kalian. Dan kalian itu di situ juga bisa uh, jadi bisa tahu misalkan kalian tuh nyoba-nyoba bulu mata ini, merek itu kayak gitu tuh nggak apa-apa dicoba. Aku pun dulu pernah nyoba beberapa bulu mata dan akhirnya aku menemukan ya bulu mata yang aku pakai sekarang ini yang menurutku bagus kayak gitu guys. Terus ada lagi yang nanya lem yang aku pakai juga, katanya tuh susah banget buat dicari di Shopee dan juga harganya terlalu mahal. Itu kan yang aku rekomendasiin yang aku pakai guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai lem yang lain itu juga nggak apa-apa, itu boleh kayak gitu loh guys. Jadi kayak gitu ya guys, penjelasan tentang aku di tutorial-tutorial sebelumnya itu alangkah baiknya juga kalian jangan skip di video-video itu. Jadi biar kalian itu lebih paham dan kalian itu lebih ngerti secara detailnya kayak gitu. Nah oke guys, aku bakal ngejelasin sama kalian lagi step pertama, eh bukan, step lebih detailnya bagaimana cara kalian pasang bulu mata eyelash itu di customer. Tapi aku bilang lagi ke kalian, teknik yang aku ajarin atau yang aku pelajarin ini guys, itu adalah teknik yang memang bener-bener harus butuh ketelitian. Jadi kalian itu memang harus pasangnya itu di bulu mata asli satu persatu. Satu persatu, jadi jangan ada yang bolong. Jangan ada yang nggak dipasang juga. Kalau misalkan bulu matanya itu panjang, ya kalian pasang juga kayak gitu dengan ukuran yang sama. Nah, kalau misalkan bulu matanya itu pendek-pendek, kalian juga tetap harus pasang, kecuali kalau bulu matanya itu memang nggak bisa buat dipasang. Istilahnya itu bulu matanya tipis banget, pendek banget. Kalau kita pasang kalau kita maksa buat dipasang kan nanti bulu matanya bisa rontok tuh. Nah, tapi kalau misalkan bulu matanya itu masih kuat buat dipasang dan juga panjang-panjang, setiap bulu mata yang ada itu harus dipasang guys, biar hasilnya itu rata, rapi, dan juga nggak bolong. Oke guys, langsung aja aku bakal ajarin ke kalian gimana caranya kalian cabut bulu mata satu dan juga pemasangannya satu-satu guys. Jadi kayak gini guys.
Nah, ini aku kasih tahu lagi sama kalian, aku itu pakainya bulu matanya itu yang Nagaraku Premium Ellipse Lash. Itu yang kayak gini, guys. Nah, Nagaraku itu kan ada beberapa, cuman cari aja yang di depannya itu ada tulisan kayak gini. Ini yang Nagaraku Premium Ellipse Lash. Nah, terus kalau misalkan buat kalian yang pemula, lebih bagusnya lagi kalian itu jangan beli bulu mata yang mix. Jadi kalian beli bulu matanya itu yang ukurannya satuan. Jadi misalkan kayak ini ukurannya 11 11 semua, terus ukuran 12 12 semua, ukuran 10 10 semua kayak gitu, guys. Selain bulu mata yang harus kalian siapin juga adalah pinset. Nih guys, pinsetnya kayak gini, jadi yang bengkong sama yang lurus. Dan ini pinsetnya itu juga kalian itu harus yang lancip. Beberapa kemarin ada yang minta dimentorin sama aku, cuman ternyata mereka itu belinya itu udah paketan, guys. Jadi bulu mata, pinset, lem, apa segala macam itu udah ditentuin dari sana. Dan ternyata setelah aku lihat, dia pakai pinsetnya itu ternyata nggak yang lancip dapetnya. Jadi mereka paketannya itu aku nggak tahu mereka bikin paketannya itu kayak gimana, asal laku barangnya atau kayak gimana gitu, guys. Cuman mereka tuh dapetnya itu yang tumpul, dan aku ngerti banget itu buat dempetnya aja susah banget, dan buat cabut bulu matanya itu juga susah banget. Jadi aku saranin ke dia buat beli pinset lagi yang lancip dan juga rapat, yang harganya sekitar 40-an ke atas lah, itu udah enak buat dipakai. Dia chat aku lagi, ternyata katanya lebih enak buat dipakai dan juga jadi lebih cepet buat nyabut bulu matanya gitu, guys. Nah, selanjutnya kalian itu siapin eye patch. Jadi, apa ya, ini isolasi mata lah yang dipakai buat di bawah mata. Ini cara pemasangannya, guys, itu adalah ditaruh di bawah bulu mata sini nih. Nah, fungsinya itu buat menutupi bulu mata asli yang bawah. Karena kalau misalkan kalian gak ditutup ini dan gak rapet nutup bulu matanya yang bawah sini, nanti ketempelan. Jadi kan ini kan posisi kan kalau pasang itu kan merem ya, guys. Nah, pas kita pasang itu, kalau misalkan nggak ditutupin sama isolasinya ini, dia bakal nempel di bulu mata asli yang bawah. Dan nanti kalau misalkan udah selesai gitu, dempet, itu buat ngelepasnya tuh sakit. Nah, oke guys, aku bakal kasih contoh ke kalian. Kalau misalkan kalian mau pasang bulu mata di customer, itu kalian nih ambil dulu, ini paling panjangnya segini aja. Ini langsung aja kalian ambil 6 biar nggak kelamaan nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi kalian langsung ambil 6 aja kayak gini, biar customernya juga nggak terlalu lama nunggu, dan kalian juga sekaligus kayak gitu loh, guys. Nah, pas pemasangannya ini kalian bilang aja ke customernya, "Kak, lihat aku ya." Kalau misalkan lihat ke atas kayak gini kan mereka kadang-kadang susah. Nah, kalian itu kan posisinya kan di atas kepalanya mereka tuh. Kalian bilang aja, "Kak, lihat ke aku ya." Kayak gitu. Jadi otomatis mereka tuh ngeliat ke atas gini. Nah, setelah di kayak gitu kalian pasangin aja di sini. Nah, ini misalkan nih, ini kan buat nutupnya. Kalian pasang aja dulu dari pinggir. Nah, pertama gini. Ini udah ketempel satu. Terus yang kedua di sini. Nah, udah ketempel dua. Yang selanjutnya tuh di tengah. Nah, tap. Nah, ini guys jadinya. Ini kan karena aku nempel sendiri, jadi kan aku juga nggak tahu udah ketutup semua atau belum. Nah, kalau misalkan kalian nempel ke customer, pasti kalian bakalan tahu bulu mata mana yang belum ketutup. Itu kalian usahain buat ketutup semua. Jadi setiap kalian nempel itu ada 3 kayak gini, guys. Nah, kayak gini ya. Nah, oke guys, dari sini paham ya cara nempelin isolatifnya. Karena kemarin ada yang nanya, "Kak, gimana cara tempelin isolatifnya itu di bawah matanya?" Tuh kayak gitu, guys. Nah, terus kemarin ada lagi yang nanya sama aku, "Kak, misalkan nih kelopak matanya itu terlalu nutup banget," atau kadang kan ada yang sorry, misalkan kelopak matanya itu terlalu gendut, atau misalkan kayak maaf juga kalau misalkan kita pasang ke ibu-ibu itu kan kadang kelopaknya itu udah nutup banget gitu. Jadi susah buat pasang bulu mata eyelashnya itu ke bulu mata asli. Jadi kalian bisa ini pakai, kalian tarik lagi ini. Terus misal nih kalian mau pasang tengah, ini tuh tarik aja, taruh di tengah sini. Nah, tarik ke atas. Jadi gini, guys. Nah, ini kan nanti ketarik tuh. Kalau misalkan kalian mau pasang yang pinggir itu juga sama.
taruh sini, tarik juga. Kalau misalkan kalian mau pasang yang depan itu juga sama, taruh di sini, tarik lagi. Jadi nanti tuh bulu mata kelopak matanya itu yang nutupin itu jadi ketarik kayak gitu, guys. Nah, guys, di sini kalian udah paham ya caranya pasang isolatif matanya itu. Jadi kita mulai aja di pemasangan bulu mata aslinya. Jadi gini, guys. Kalau misalkan kalian itu pasangnya yang single, kalian juga harus cabut bulu matanya itu berarti satu-satu. Satu bulu mata satu. Nah, kenapa ada dua pinset di sini? Kenapa ada dua pinset di sini? Karena pinset yang bengkong ini buat nyabut bulu matanya, posisinya harus kayak gini, guys. Nah, harus kayak gini. Ini buat nyabut. Yang ini buat misah bulu mata aslinya. Nah, jadi prosesnya kayak gini, guys. Nah, kalau misalkan ini kan kelihatan nih ya, kalian pasang bulu matanya itu kan satu-satu. Jadi memang harus bener-bener dipisahin yang bulu mata kanan kirinya. Jangan sampai ada yang ngedempet, jangan sampai ada yang ngegumpal juga. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat itu kan nggak ada lem yang ngedempet atau ngegumpal. Kalau misalkan kalian udah pro, kalian bisa pasang dari pinggir ke tengah sampai akhirnya pinggir lagi sampai ujung mata. Nah, tapi kalau misalkan kalian belum pro, kalian bisa pasangnya itu pojok mata kanan dulu, abis itu ke pojok mata kiri, abis itu ke tengah, ke pojok kanan lagi, ke kiri, ke tengah, kayak gitu. Itu supaya bulu matanya itu nggak ngedempet satu sama lain, guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kan dipasang juga nggak ngedempet sama sekali. Nah, kalau ketika disisir itu juga nggak ngedempet sama sekali dan nggak sakit. Jadi nanti di customer itu nggak sakit, guys. Kalau misalkan kalian itu ngedempet dan ngegumpal, itu biasanya di customernya itu jadi bikin sakit. Nah, jadi gitu guys cara pemasangan kalau misalkan kalian pasang eyelash yang single lash atau yang satu-satuan. Nah, kalau misalkan kalian pasangnya yang double, itu kalian berarti cabut bulu matanya juga dua-dua. Setiap bulu mata asli itu dipasang dua-dua. Jadi kayak gini prosesnya. Nah, kalau misalkan kalian tadi pasangnya satu-satu, kan di sini kalian dua-dua, itu sama persis prosesnya. Bulu matanya itu satu-satu, yang kanan kiri itu dipisah, jangan sampai ada yang kecampur juga, jangan juga ada yang dempet, dan jangan juga kalian pasangnya di dua-dua kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Di sini juga kan akhirnya nggak ngegumpal meskipun kita pasangnya dua-dua, karena kita pasangnya itu di bulu mata satu-satu dan juga lemnya jangan dibiarin ngegumpal. Dan perbedaannya kan guys antara yang pasangannya itu yang single lash sama yang double lash. Kalau yang single lash itu lebih natural. Kalau misalkan yang double lash meskipun kita pasangnya itu dua-dua itu akan lebih bervolume juga. Nah, ini beda pemasangannya kalau Orasian. Kalau Orasian itu kan bulu matanya itu kan beda dan dia pemasangannya itu udah 3 sampai 6 atau bahkan lebih, tapi bulu matanya itu bener-bener yang halus banget. Jadi meskipun dia pemasangannya istilahnya tebel banget, setebel itu, dia tetap ringan karena bulu matanya yang dipakai itu bukan bulu mata yang diameter kayak kita pakai di Korean lash ini. Nah guys, pelajaran tambahan buat kalian, kalau misalkan kalian itu nggak kepengen lemnya ngegumpal, caranya kayak gini guys. Itu setelah bulu mata eyelash extensionnya itu kita celupin ke lem, kan kadang-kadang itu kan ada yang ngegumpal ataupun masih kayak apa ya, kayak berendel-berendel kecil-kecil gitu. Kita tapin dulu di isolatifnya atau misalkan di ring ininya juga bisa, di ring apa namanya, di ring lemnya. Nah, kalau misalkan kalian itu pengen pasang dengan kalian pengen pasang bulu matanya itu awet dan nggak gampang lepas di customer, apa nggak gampang brodol, cara pasangnya kayak gini guys. Jadi kalian itu setelah ngambil lemnya itu kalian tetepin dulu. Nah, di bulu matanya itu agak digesekin dari tengah ke pangkal. Jadi dia itu yang ketempel itu nggak cuman ujungnya aja, nggak cuman ujung bulu mata eyelash extensionnya. Jadi setengah dari bulu mata eyelash extensionnya itu juga nempel ke bulu mata asli kita, ke setengah bulu mata asli kita. Itu yang bikin eyelash extension kita awet atau enggak. Kadang kalau misalkan yang nggak tahu kan asal dicelupin terus habis itu tempel. Nah, itu yang kepasang itu cuman di ujung bulu mata eyelash extensionnya itu sama
ujung bulu mata yang aslinya itu. Jadi dia nggak awet guys. Kalau misalkan kayak tadi itu agak digesekin dulu set, itu kan setengah dari eyelash extensionnya ini sama setengah dari bulu mata aslinya itu dia ketempel, jadi lebih rapet kayak gitu guys. Jadi itu yang bikin awet atau enggaknya pemasangan bulu mata eyelash extension, selain dukungan dari lemnya juga. Nah guys, tambahan lagi buat kalian, kalau misalkan kalian masang di bulu mata yang lurus, ya kalian juga pemasangannya itu lurus. Akan sangat bahagia banget buat kalian kalau yang kalian itu dapetnya bulu matanya itu rapi, lurus, panjang-panjang, itu kalian pemasangannya bakal cepat banget guys. Tapi ada beberapa konsumen juga yang dia itu bulu matanya kecil-kecil tapi juga nyilang-nyilang kayak gini, terus dempet-dempet, terus kadang tuh ada yang ke sana, ada yang lurus, ada yang ke samping, ada yang keriting. Itu kalian harus ngikutin si bulu mata aslinya itu. Jadi katakanlah gini, ini bulu mata nih, misal lurus semua, kan kita tinggal pasangnya kayak gini. Ngikutin aja lurus, lurus kayak gitu. Cuman kalau misalkan bulu matanya kayak gini, ini harus kita pisah dulu guys, sampai ini lurus, ikutin ini yang lurus. Kalau ini kan nanti balik lagi nyamping, ya kita pasangnya juga nyamping, jangan dipaksain buat dia lurus, nanti bulu matanya yang asli ini bakalan rusak kayak gitu. Contohnya kayak gini guys, kalau misalkan kalian ketemu bulu mata yang keriting kayak gini, ya kalian pasangnya ngikutin bulu matanya itu aja gitu guys. Oke guys, gitu tutorial dari aku. Aku minta tolong sama kalian yang kalian yang kalian udah ngikutin videoku dari pertama, atau misalkan kalian baru ketemu di video ini, tonton video tutorial eyelash extension itu jangan ada yang di skip, karena semua yang aku omongin itu adalah detail-detail kalian pemasangan bulu mata eyelash extension. Nah, di next video aku bakalan bikin video gimana cara kalian menentukan harga atau range harga eyelash extension kalian, biar kalian itu ada di harga yang normal, nggak mahal banget dan juga nggak murah banget. Karena mau gimana pun juga, kalian itu kan pasang bulu mata eyelash extension itu kadang-kadang itu kan butuh effort yang gede dan juga waktunya itu lama. Kadang kalian bisa sampai yang bosen, bisa sampai yang kayak udah, ya ampun aku udah capek banget kayak gitu. Kalau misalkan kalian awal-awal buka eyelash tuh pasti kalian ngerasain itu. Makanya itu aku bakal ngasih tahu cara kalian bikin range harganya, biar istilahnya effort kalian, usaha kalian buat mempercantik customer kita itu ada harganya guys. Oke guys, segitu aja tutorial dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian suka sama video aku, please like dan subscribe atau komen apapun di bawah. Dan juga share ke teman-teman kalian yang pengen belajar juga tentang eyelash extension. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak suka sama video aku, skip aja guys. Oke? Terima kasih udah nonton video aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Sukses selalu. See you!